Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu penghitungan zakat emas dan perak atau uang. Apa yang dimaksud dengan zakat emas dan perak ini? Yaitu zakat emas, perak, uang, dan sejenisnya. Jadi termasuk zakat emas dan perak adalah uang yang beredar pada saat ini. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum zakat emas dan perak adalah wajib. Di antara dalilnya adalah sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak diinfakkan pada jalan Allah, maka berilah kabar gembira bagi mereka akan azab yang pedih. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu sufaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah hatta yuqda bainal ibad fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Rawahu Muslim. Tidak ada seorang pemilik emas dan perak kemudian tidak menunaikan haknya atau zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat akan dibukakan lembaran-lembaran dari neraka. Kemudian dipanaskan di atas lembaran-lembaran tersebut di neraka jahanam. Kemudian disetrika badannya, ubun-ubunnya, dan juga punggungnya. Ketika sudah dingin, maka diulangi lagi setrika itu pada hari di mana satu hari itu setara dengan 50.000 tahun, sampai semuanya diputuskan di antara hamba-hambanya, diketahui jalannya ke surga atau ke neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa syarat-syarat wajib zakat emas dan perak ini? Syarat-syaratnya yang pertama adalah bahwa emas perak itu atau uang dan semacamnya sudah melampaui 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah al-milkut tam, sudah dimiliki secara sempurna. Jadi emas dan perak itu merupakan milik muzaki itu secara sempurna. Yang ketiga adalah sudah mencapai nisab. Kemudian nisab zakat emas dan perak atau uang ini, para ulama sudah menjelaskannya bahwa nisab emas adalah asyruna dinaron, 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, karena 1 dinar emas itu setara dengan 4 gram seperempat. Maka nisab emas dalam hal ini 4,25 kali 20, yaitu 85 gram
emas murni. Kemudian nisab perak sebagaimana disebut dalam hadis adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram dirham. Karena satu dirham adalah 2,975 gram, maka nisab perak dengan gram adalah 2,975 kali 200, yaitu 595 gram perak murni. Meskipun sebagian ada yang menyebutnya bahwa 200 dirham itu setara dengan 672 gram perak. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nisabnya uang ini disetarakan dengan emas atau perak. Tapi para ulama sekarang menyetarakan dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram emas murni. Kemudian penghitungan zakat emas dan perak ini dan yang sejenisnya dilakukan pada akhir tahun. Kalau mencapai nisab pada akhir tahun itu, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Dan harganya, harga emas dan perak itu disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu. Dan sebelum menghitung harta ini sebagai objek zakat, dikeluarkan terlebih dahulu harta yang dipergunakan untuk melunasi hutang yang harus dibayar pada saat itu. Kemudian kadar yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah 2,5%. Ini diambil dari hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim." Jika engkau memiliki 200 dirham dan sudah mencapai 1 tahun, maka harus dikeluarkan 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahabi hatta yakuna laka 'ashruna dinar. Fa idza kana laka 'ashruna dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Fama zada fa bihisabi dzalik. Rawahu Abu Dawud. Dan engkau tidak wajib mengeluarkan zakat emas sampai emas itu mencapai 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar dan sudah mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan setengah dinar. Dan selebih dari itu, maka dihitung sesuai dengan jumlahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh penghitungan zakat uang. Misalnya Pak Ahmad pada akhir tahun memiliki uang 300 juta. Tapi dia mempunyai tanggungan hutang yang harus dibayar saat itu 100 juta. Maka cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut. Objek zakatnya adalah uang sebesar 300 juta. Dan hutang yang harus dibayar 100 juta rupiah. Jadi objek zakat yang dihitung adalah 300 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah, yaitu 200 juta rupiah. Misalnya 1 gram emas 900.000, maka nisab emas adalah 85 kali 900.000 rupiah, yaitu 76.500.000. Maka uang Pak Ahmad 200 juta sudah mencapai nisab. Oleh karena itu, kadar yang wajib dikeluarkan yaitu 200 juta kali 2,5%, yaitu 5 juta rupiah. Demikian cara penghitungan zakat emas dan perak
atau uang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.